Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Adrianto. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Ranca Salak 1, Kecamatan Kalimora, Kabupaten Garut. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Katolik Madya Mandala Surabaya. Pada hari ini, Sabtu tanggal 19 tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau disebut dengan UKIN. Pembelajaran pada hari ini berada di SD Ranca Salak 1. Saya akan melaksanakan materi tentang sinonim dan antonim. Berikut ini penjelasannya dan saksikanlah. Sebelum pembelajaran, langkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipimpin sama KF. Silakan. Sekarang supaya kita memperkuat patriotisme, kita akan mendengarkan atau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri sambil melihat ke monitor. Indonesia
Sekarang sebelum kita maju ke pembelajaran yang akan disampaikan sama Bapak, yaitu tentang pembelajaran sinonim dan antonim. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang sakit ataupun yang tidak masuk hari ini? Nah, siapa? Kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan Reno cepat sembuh dan bisa kumpul kembali sama teman sama kalian semuanya. Amin. Sebelum pembelajaran, apakah apa yang Anda ketahui tentang sinonim dan antonim? Bapak akan memberikan dulu tentang sinonim. Sinonim itu apa? Ya, persamaan kata. Persamaan kata, contoh dari persamaan kata: laki-laki, cowok, ataupun laki-laki, pria. Ya, kalau misalkan cowok itu sangat bahasanya itu sangat seperti apalah, cowok gitu kan. Kalau laki-laki, pria bisa. Terus apa lagi? Sepi sunyi, betul. Tepuk tangan dulu tuh. Kita lanjut ke dalam materi. Bapak sudah disiapkan di sini ada video tentang apa itu namanya, petualangan si Kiki si kucing pemberani, ya. Di sana kalian sudah siap, tinggal Bapak yang menyampaikan di sini, kalian baca di materi, ya. Dan Kiki si kucing pemberani. Di sebuah desa yang sepi dan sunyi, hiduplah seekor kucing kecil bernama Kiki. Kiki adalah kucing yang sangat berani, tidak seperti kakaknya yang penakut dan... Nah, Bapak akan mempelajari dalam satu paragraf. Di dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan paragraf, ya kan? Ya. Bapak akan menyimpulkan dalam satu paragraf ini mana yang disebut dengan sinonim, ada atau tidak? Ini termasuk ke dalam antonim. Mana kalimat yang disebut dengan antonim? Suatu hari Kiki melihat seekor kupu-kupu dengan sayap indah dan cantik sedang terbang di antara bunga-bunga. Mana yang termasuk ke dalam kata sinonim? Apakah sinonim ataupun antonim? Antonim. Ya, lanjutkan. Apakah paragraf selanjutnya disebut dengan antonim atau sinonim? Sedang terbang di antara bunga-bunga. Silakan. Kupu-kupu itu terbang tinggi, lalu tiba-tiba rendah mendekati sebuah semak. Di dalam paragraf ini ada yang disebut dengan antonim atau sinonim? Antonim. Antonim adalah lawan. Mana dalam kata tersebut disebut dengan antonim? Tinggi rendah. Kalian mulai sudah paham ya? Hatinya mulai merasa sedih dan pilu. Tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki yang keras dan nyaring. Ternyata itu Pak Tani, pemilik kebun. Nah, Pak Tani di sini di dalam paragraf ini ada panjang ya, ada beberapa kata. Ada yang mungkin kalian sudah paham mana yang disebut dengan sinonim, mana yang disebut dengan antonim. Mana yang disebut dengan antonim? Antonim jelas, nyaring. Kalau yang sedih pilu itu sinonim. Jadi di dalam paragraf ini terdapat ada dua kata, sinonim dan antonim. Lanjutkan. Pak Tani melihat Kiki yang berberantak. Dengan hati-hati, Pak Tani mengulurkan tangannya yang besar dan kuat untuk menarik Kiki keluar dari lubang. Kiki merasa sangat senang dan gembira bisa bebas kembali. Ia mengibaskan ekornya berulang kali sebagai tanda terima kasih. Sejak hari itu, Kiki semakin paham bahwa meskipun ia kucing pemberani,
Terkadang saya tetap membutuhkan bantuan dari orang lain. Kalian juga tahu, setiap ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Nah, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi sulit sama mudah itu disebut dengan kata antonim. Paham kan? Selanjutnya, kalian buka buku bahasa Indonesia halaman 15. Coba kalian lihat ya, di halaman 15 ada yang disebut dengan makna kata. Makna kata sinonim adalah persamaan kata. Jadi kalian yang tadi sudah dipahami itu adalah sinonim adalah makna kata, atau sinonim bisa persamaan makna kata. Jadi persamaan kata. Sinonim dari pintar adalah pandai. Sinonim dari rapi adalah api, ya. Nah, sebelum ke latihan, Bapak akan memberikan kembali materi supaya kalian lebih paham lagi. Silahkan lihat di monitor. Nah, kira-kira apa saja ya yang kita pelajari hari ini? Coba diperhatikan. Yang pertama, nanti kita akan mengenal apa sih sinonim dan antonim. Yang kedua, menentukan sinonim dan antonim. Dan yang terakhir, kita akan memadatkan sinonim dan antonim dalam kalimat. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dengan sinonim. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu yuk, apa sih definisi sinonim? Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Atau sinonim juga disebut dengan persamaan kata. Lalu seperti apa ya contoh sinonim? Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Kedua gambar tersebut bentuknya sama, tapi mari kita lihat yang pertama bisa disebut dengan pakaian dan sinonimnya adalah busana. Coba siapa yang bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata pakaian? Ayo. Pakaian. Ya. Saya membeli pakaian di pasar. Iya, saya membeli pakaian di pasar. Itu bisa. Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa? Ada lagi yang bisa? Iya. Saya membeli pakaian di mall. Saya membeli pakaian di mall. Boleh. Tepuk tangan. Selanjutnya, ya. Mari kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini kita memiliki gambar yang sama. Yang satu bisa disebut flora dan sinonimnya atau persamaannya adalah tumbuhan. Mari kita lanjut ke contoh yang ketiga. Wow, nampak enak nih. Kira-kira yang pertama bisa kita sebut apa ya? Ya, kita sebut dengan camilan dan persamaannya adalah kudapan. Nah, mungkin kalian kalau dalam cemilan itu pasti udah paham. Ya, soalnya pada lapar. Ya, silahkan kalian siapa yang bisa untuk membuat kalimat cemilan. Saya Pak. Ya, Saya membeli camilan di pasar. saya membeli cemilan di pasar. Boleh ya, tepuk tangan. Ayo satu lagi, kelompok ini. Kelompok ini atau kelompok kanan sana siapa? Ataupun kudapan ataupun cemilan yang mungkin yang kalian paham. Cemilan. Saya membeli cemilan tiap istirahat di Ibu Tati. Ya kan? Nah, itu cemilan. Cemilan dan kudapan itu adalah sama. Ya, sinonim. Ya, lawan sama. Sama apa? Sama apa? Di sini yang suka nyemil angkat tangan. Oke, mari kita lanjut ke antonim.
Kemudian apa sih definisi antonim? Antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lainnya. Karena berlawanan, antonim disebut juga dengan lawan kata. Sekarang mari kita lihat contoh antonim. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat kata gemuk yang memiliki lawan kata kurus. Ya, Mari kita menuju ke contoh yang selanjutnya. mari kita menuju ke contoh kalimatnya. Kalimat dalam kata gemuk. Siapa yang bisa untuk menjawab kalimat kata gemuk? Ya, Doni berbadan gemuk. Doni berbadan gemuk. Boleh. Tepuk tangan. Ada lagi? Gak ada? Ya udah, lanjut ke berikutnya. Yang ketiga, apa ya perbedaannya? Ya. Ternyata di sana terdapat anak yang berambut panjang dan memiliki lawan kata anak yang berambut pendek. Setelah menyimak penjelasan tadi, sekarang mari kita berlatih. Mari kita cari sinonim dari kata berikut. Terdapat kata melihat yang sama artinya dengan memandang. Misalkan di dalam kalimat ada yang disebut dengan berani ataupun dengan penakut. Berani dan penakut itu disebut dengan kata antonim. Nah, di dalam antonim tersebut kalian buat kalimatnya. Berani, misalkan di sini berani kalimatnya apa? Penakut di sini kalimatnya apa? Paham? Ya. Silakan kalian cari kalimat sinonim. Ingat, sinonim ya. Kalau sinonim apa? Persamaan kata. Cari kalimat sinonim buat 5 kalimat. Masing-masing 5 kalimat. Dikasih waktu sama Bapak 10 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Yo. Di belakangnya saja boleh, nggak apa-apa. Di belakangnya saja. Buat masing-masing 5 kalimat tentang sinonim. Ayo. Yo, boleh di buku, boleh di belakangnya juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalian paham lah. Kalau yang sudah boleh ke depan untuk membacakan kalimatnya. Ya, untuk ke depan. 5 kalimat. 5 kalimat. Kalau di depannya mungkin 1 kalimat aja. 1 kalimat. Jadi persamaan kata mungkin jadi 2 kalimat. Ya, boleh depan. 2 kalimat saja. Silakan. 2 kalimat saja. Kalimat sinonim. Kami menemukan desa yang sepi dan sunyi. Ya, Antonim. antonim. Aku berani tidak seperti kakakku yang penakut. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya silakan. Ada lagi? Ya, ke depan. Kira boleh, silakan. Dia adalah kucing yang sangat berani, tidak seperti kakaknya yang penakut. Iya. Aku membeli pakaian di pasar, sedangkan kakakku membeli busana di pasar. Betul. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu semuanya. Iya, terima kasih. Terima kasih yang sudah mau ke depan. Itu semua jawabannya adalah benar, ya, tidak ada yang salah. Misalkan di sana pembohong. Pembohong sama dengan pembual. Nah, coba kalian pasangkan apa yang ada di buku tersebut
tulis di buku kalian minimal 5. Pasangkan ke dalam kata apa yang ada di sana, apakah sinonim ataupun antonim. Kerjaannya supaya nggak ribet seperti Bapak ini. Misalkan nomor 2 di sana ada alim. Alim itu termasuk ke dalam kata apa? Nah, langsung aja. Ya, ayo 10 menit waktunya. Sini Sapira menulis tentang alim sama dengan soleh. Ini termasuk ke dalam kata apa? Sinonim. Tulis di sini sinonim. Sapira. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ayo, siapa lagi? Boleh, silakan. Ya. Rajin sama dengan giat. Ini termasuk dalam kalimat apa? Sinonim. Di sini sinonim apa? Ya. Iya. Ini adalah sinonim semuanya ya. Coba kalian buat kata yang ada di sini tentang kalimat antonim. Gemuk sama dengan kurus, boleh? Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Nah, kalian sudah pada paham dengan kata kalimat sinonim dan antonim. Ini tulis 2 kata yang kalian tulis, lalu buat kalimat di depan. 2 kata yang kalian tulis, lalu buat sama kalimatnya. Ya, boleh. Ya. Kita lihat ya, buat teman kalian itu apa benar ataupun salah ya. 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 Perhatikan. Iya. Terima kasih. Dengarkan ya. Rajin sama dengan malas. Ini termasuk ke dalam kata apa? Antonim. Kalimatnya, kalian harus rajin beribadah. Perlu ibadah sana. Terus jujur dan pembohong.
Benny jujur kalau dia mencuri. Iya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Semangat, semangat dulu ya, siap-siap dulu. Ya, siap-siap dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Sekali lagi biar semangat, sekali lagi ya. Semangat ya. Semangat. Suaranya keluar semua, keluar suaranya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, untuk misalkan untuk hari ini tentang kalimat sinonim dan antonim, kalian sudah paham, kalian sudah mengerti, mungkin bisa dikerjakan ataupun bisa lebih dalam dikerjakan di rumah. Pembelajarannya ada di rumah. Silakan, misalkan kalian belajar sinonim, cari kata-kata ataupun cari cerita di HP, di koran, dimanapun. Silahkan kalian bisa dipahami dimanapun berada. Ya, mungkin dicukupkan sekian. Untuk sebelum kita beres dalam materi ini, silahkan kalian beres-beres dulu, lalu berdoa. Ya, silahkan sebelum berdoa beres-beres dulu. Ya, silahkan dibimbing si biasa sama KM.